没事吧？可怕了这么多！全那个废物给我滚出来！哼，还是你们两个！给我滚回去！ Hai, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas alur cerita dong web series yang berjudul Martial Master untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja masuk dalam alur cerita Martial Master. Di episode terakhir kemarin, Qin Chen menggunakan segel langitnya untuk menekan para praktisi yang berkhianat. Seketika praktisi tersebut pun memilih menyerah dan ketiga praktisi yang lainnya juga langsung memberi hormat kepada Qin Chen dan akan menjadi bawahan Qin Chen. Dan mereka akan bekerja keras demi pavilion Chen-nya. Lalu Qin Chen menggunakan segel penghancur jiwa untuk mengaitkan ke dalam tubuhnya agar tidak berani berkhianat. Qin Chen juga menyerahkan tugas kepada Tuan Sowang untuk menyatukan dua dinasti kepadanya. Qin Chen tahu kalau Tuan Sowang sangat mengenal kedua dinasti tersebut. Jadi, ia akan menyerahkan semuanya kepada Tuan Sowang. Tuan Sowang pun langsung tertunduk dan berjanji akan menyelesaikan tugasnya. Di sana, Qin Chen juga mengeluarkan Kolo Duo dari tunggu kunonya. Tuan Sowang dan para tetua di sana pun sangat terkejut melihat Kolo Duo tunduk kepada Lord Qin Chen. Qin Chen menjelaskan kalau Kolo Duo telah tunduk kepadanya dan menjadi anggota pavilion Chen-nya. Dan mulai sekarang, Kolo Duo akan menjadi teman-teman semuanya. Lalu, Qin Chen meminta semua untuk keluar dari tempat tersebut karena alam rahasia iblis langit akan segera ditutup. Sebelum pergi, Qin Chen pun mencari Nona Xian dan yang lainnya terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Qin Chen pun menemukan teman-temannya di sana. Nona Xian sangat senang karena Qin Chen datang untuk menjemputnya. Lalu Tuan Sowang sangat terkejut karena semuanya telah menerobos kerana Martial King. Kucing hitam tahu kalau aura mereka sangat menakutkan dan semua itu karena kehendak Master kuat telah memilih semua orang-orang di sana. Qin Chen sangat senang karena keberanian kalam kuno misterius tersebut membuahkan hasil yang sangat memuaskan untuk semuanya. Di saat bersamaan, alam rahasia pun akan tertutup. Jadi mereka semua pun bergegas keluar dari tempat tersebut. Di saat bersamaan, mereka tahu kalau pintu alam rahasia akan tertutup. Mereka juga tahu kalau setiap kali alam rahasia terbuka, tanah 100 dinastinya akan mengalami perubahan yang sangat besar. Tapi kemungkinan 7 dinasti utama tidak akan berubah. Sebaliknya dinasti menengah yang akan banyak berubah. Di saat bersamaan penguasa kebun Raja Obat pun datang. Mereka sangat terkejut karena penguasa Raja Obat yang tidak terlihat selama beberapa bulan kekuatannya semakin mengerikan. Orang-orang di sana tahu kalau kedatangan penguasa kebun Raja Obat datang untuk menemui orang-orang dinasti Wei. Mereka mengira kalau orang-orang dinasti Wei sudah menyinggung Ding Xiansu dan takutnya mereka akan dalam bahaya. Padahal Ding Xiansu sudah mati dan dinastinya sudah direbut oleh Lord Qin Chen. Tak lama kemudian, para praktisi dinasti atas pun keluar dari alam rahasia. Dan mereka adalah Raja Zioqin dan Raja Heng Tianxiao dan mereka juga sudah menerobos kerana Martial King tahap akhir. Qin Chen dan yang lainnya juga telah sampai di alun-alun pavilion. Orang-orang di sana sangat terkejut, ternyata orang-orang dinasti Wei pulang dengan selamat. Lalu Pangeran Heng Tianxiao sangat marah kepada Qin Chen dan meminta Qin Chen untuk menunjukkan dirinya. Para praktisi tahu kalau Heng Tianxiao sudah berada di ranah Martial King. Para tuan muda dinasti atas yaitu Zhou Zhengsu, Li Yuangcheng dan Nona Zhao Sisi juga sudah berhasil menerobos ke ranah Martial King. Di saat ia akan menyerangnya, Hu Tiandu dan Leng Wusheng pun datang dan menangkis serangannya. Heng Tianxiao sangat marah karena Hu Tiandu memasuki alam rahasia dan berpura-pura sebagai orang dari dinasti Tong, dan ia akan menghukum mati keduanya. Ia memerintahkan Zhou Zhengsu dan Li Yuangcheng untuk menyerang bersama-sama. Di sana, penguasa kebun Raja Obat pun tidak bisa masuk untuk menolongnya karena ada formasi besar dinasti. Mereka dengan pedenya akan membunuh orang-orang dinasti Wei. Padahal
Mereka seperti semut di hadapan Lord Qin Chen. Hu Tiandu dan Leng Wusheng pun akan meladeni mereka untuk bertarung. Namun di saat bersamaan Tuan Dao datang dan memberhentikan pertarungannya. Tuan Muda Zhao tidak tahu kenapa Tuan Dao menghalanginya. Tuan Dao sangat marah dan ia mengatakan siapa yang menyuruh untuk membunuh orang-orang dinasti Wei. Ia meminta enyah dari hadapannya. Dan ia akan memberi perhitungan kepada mereka semua yang akan menyerang orang-orang dinasti Wei. Tuan Dao pun meminta maaf kepada orang-orang dinasti Wei karena menurutnya hanya kesalahpahaman. Tuan Zhao yang sok kuat masih saja ngeyel dan tidak mau mundur dan akan menyerang orang-orang dinasti Wei. Lalu bagaimana kelanjutannya? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah.